terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang kita bicara soal aktivitas ekonomi di transaksi online begitu ya, di marketplace misalnya. Nah dalam melakukan transaksi jual beli di marketplace ini kita suka mengendapkan uang kita. Harus mengendapkan uang kita dan kemudian kita akan mendapatkan bonus. Nah itu sebetulnya atau ini ya, atau bunga begitu ya. Nah ini sebenarnya bonus atau bunga ini bisa dikatakan riba atau tidak sih sebetulnya Kiai? Sebelum menjawab ini, saya ingin selalu mengingatkan ya kepada para pemirsa bahwa riba itu memang sesuatu yang dilarang oleh agama dan tidak ada tawaran di sana. Riba itu hukumnya haram. Tetapi apakah nanti transaksi tertentu dalam pola ekonomi modern ini riba atau tidak, itu menjadi sesuatu yang bisa jadi berbeda pandangan. Kan sering kita bilang misalnya yang diharamkan agama itu khamr. Tetapi khamr ketika diharamkan itu kan memiliki banyak kriteria untuk kemudian kita mendapatkan kriteria yang paling pantas untuk dijadikan alasan haramnya khamr. Apakah warnanya, apakah rasanya, apakah misalnya benda cair atau padat atau memabukkannya. Nah, begitu kita mendapatkan alasan diharamkannya khamr itu karena memabukkan, maka semua yang memabukkan, menghilangkan fungsi luhur manusia, itu hukumnya menjadi haram. Apapun bentuknya dan apapun namanya. Nah, sama dengan riba kan. Riba itu haram di dalam agama. Tetapi kita dulu punya bahasan tentang bunga bank ya. Apakah bunga bank itu kemudian termasuk riba atau bukan? Itu kan di dalam fikih modern hari ini. Itu ada dua kutub ulama kan. Ada kutub utara yang mengharamkan, ada kutub selatan yang menghalalkan. Itu karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Sama dengan pertanyaan ini. Kalau saya mengendapkan uang di marketplace, kan saya harus meletakkan uang memang menjadi saldo saya yang nanti digunakan untuk transaksi. Ini kan tujuan utamanya sebetulnya saling menjaga. Kita bisa lihat nih pola marketplace kan, saya punya uang ada di satu marketplace katakan A misalnya. Kemudian A ini saya masukkan saldo saya kan, katakan 1 juta. Ini kan yang digunakan untuk memastikan bahwa ketika saya berniat membeli, saya pasti bayar. Jangan sampai saya sudah beli, barang diterima, ternyata saya belum bayar. Satu. Yang kedua, boleh jadi nanti ya saldo saya ini kan ketika mau dipakai membayar, itu dipisahkan dulu kan. Oh saya sudah melakukan uang transaksi 200.000. Tapi 200.000-nya ini nggak sampai ke penjual kan, sebelum barangnya saya terima. Kan biasa begitu kan. Nah maka kalau kita melihat marketplace seperti ini, sebenarnya kan kita bertransaksi itu langsung kepada pemilik barang kan. Kalau marketplace-nya misalnya A, sayanya B, kemudian penjualnya C. Maka A ini sebetulnya perantara kan Mbak Eva. Perantara yang mempertemukan antara B dengan C. Nah, maka kemudian sudut pandang ini yang menjadi titik perbedaannya. Ulama yang mengharamkan nih, semua saldo yang mengendap di marketplace kemudian mendapatkan tambahan apapun, hukumnya haram sama dengan riba. Dari mana sudut pandangnya? Bahwa ketika saya meletakkan uang di marketplace yang bahasa sekarangnya itu saldo, itu dipahami sebagai wadiah. Wadiah itu titipan. Saya nitip sama Mbak Eva karena Mbak Eva pemilik marketplace sebesar 1 juta. Ini saya nitip nih. Tetapi kan sebetulnya tidak difungsikan seperti titipan barang kan. Pasti uang ini sama Mbak Eva dipakai, disentuh dan digunakan. Nah dalam fikih kalau wadiah itu kemudian digunakan oleh orang yang dititipkan, maka akadnya, transaksinya berubah. Dari asalnya titipan menjadi hutang. Nih, kalau menjadi hutang, maka tambahan apapun atas hutang itu menjadi apa? Riba. Inilah ulama yang mengharamkan bunga yang didapatkan dari saldo yang mengendap di marketplace. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan itu bukan sesuatu yang haram. Kenapa demikian? Karena bonus yang diberikan itu sebetulnya bukan karena endapan uang saja kan. Kalau karena endapan uang harusnya
semua orang yang bertransaksi atau tidak bertransaksi di sana, dia mendapatkan tambahan kan. Betul. Kayak saya misalnya meletakkan uang di bank. Nih kalau Mm-mm. kita pakai bank konvensional misalnya, Mbak Eva naro, saya naro, Sise naro, semua naro, maka semuanya akan mendapat bagian yang sama kan. Kalau Betul. perjanjiannya 5%, ya saya dapat lima Iya, persen dari 1M, iya, Mbak Eva 5% dari 2M misalnya, iya, dan begitu seterusnya. iya. Sementara yang ini katanya itu didapatkannya kalau kita melakukan transaksi. Nah, kalau Hmm. melakukan transaksi, maka ada orang yang berpedoman bahwa ini adalah akad sewa. Oke. Saya Jadi menyewa berbeda ya. aplikasi Hmm. untuk memudahkan transaksi saya. Iya. Nah, karena saya menyewa, di situ ada biaya sewa kan, yang dipotong Mm-mm. oleh yang memiliki aplikasi. Iya. Nah, kalau nanti saya melakukan transaksi sekian kali, boleh jadi kayak saya sewa hotel. Saya sewa 10 kamar ya, dalam 1 bulan ya. Oke, tagihannya keluar 3 miliar. Mm-mm. Tiba-tiba kata yang punya hotel, Pak Faiz sudah sewa sekian kamar 1 bulan, saya nggak minta 3 deh, saya balikin ya 200-nya. Maka bonus ini Bonus dipersepsikan ya. dari keuntungan marketplace atas sekian banyak usaha yang dilakukan. Bukan semata-mata menjanjikan bonus kepada setiap orang yang mengendapkan uangnya. Nah, Oke. orang yang melihat sudut pandangnya seperti ini, maka hukumnya dia katakan halal. Halal. Ada Oke. sudut pandang yang lain Oh, ada lagi ya, misalnya Kiai ya? dalam fikih ya. Iya, Fikih itu luas. Nah, iya, iya, hati iya. kita yang kadang-kadang sempit untuk menerima. Nah, ada orang yang mengatakan jangan-jangan ini seperti akad tawarruk. Akad Hmm. tawarruk tuh begini. Seperti apa Saya tuh, Kiai? sebetulnya, ini aslinya, saya itu butuh uang untuk melakukan kegiatan memenuhi hajat hidup saya. Tapi tidak ada orang yang mau ngasih pinjaman gratis lah dalam tanda kutip. Maka saya kemudian datang ke Mbak Eva. Kata Mbak Eva, boleh Pak Faiz. Ya, tapi Pak Faiz beli barang saya nih. Mbak Eva punya barang, misalnya handphone. Harganya 10 juta sebenarnya harganya. Tapi kata Mbak Eva, sudahlah handphone saya saja Pak Faiz beli 15 juta. Katakan biar gitu ngegampang, Mm-mm. 12 juta dibayar selama 1 tahun. Oke. Berarti 1 bulan saya harus bayar 1 juta Satu kan ke juta, Mbak ya. Eva. Oke, saya berarti punya hutang nih sama Mbak Eva nih. Hmm. Hutang atas barang kan, Iya, handphonenya saya pegang nih. iya. Maka saya punya kewajiban nanti bayar ke Mbak Eva 12 juta. Nah, tapi kan setahun. Nah, barang yang 12 juta ini saya jual ke teman saya dengan harga 10 juta. Karena kan saya emang Hmm. butuhnya cuma 10 juta. Iya. Maka saya jual nih handphone nih. Mau nggak kamu beli 10 juta? Ya mau. Diambil 10 juta. Maka saya jadi punya uang 10 juta kan? Tapi punya hutang 12 juta sama Mbak Eva. Nah, Berarti 2 jutanya ini apa? Dalam hal ini kan keuntungan perdagangan kan sebetulnya. Karena Mbak Eva melakukan perdagangan kepada hmm. saya, mendapat untung 2 juta. Oke, Barang itu kan sudah jadi punya saya. Mau oke. saya jual berapapun halal kan? Iya, Ya itu resiko saya. iya. Saya sedang butuh kok, ya udahlah saya jual saja misalnya 10 juta. Nah, ini ada ulama yang mengatakan pola transaksi kayak gini kan halal. Maka kalau itu Hmm. diimplementasikan di marketplace sehingga boleh jadi saya terima sebagai bonus tambahan tadi, itu Bukan riba bukan ya. karena riba, tapi Hmm. dari transaksi 3 pihak yang diputar-putar. Para pemirsa, dari 3 jawaban ini, para pemirsa bisa melihat kan objektivitas dan subjektivitas masing-masing ulama. Iya. Tinggal apa yang menenangkan hati Nah, pemirsa, itu dia. itulah yang pemirsa ambil. Kalau merasa berhati-hati karena ini terkait dengan uang, ada uang kok bertambah dengan uang Mm-mm. tanpa ada usaha underlying aset yang jelas, saya takut terjerumus kepada riba, ya ndak usah diambil. Iya. Gitu loh. Kalau Anda mengatakan, tapi saya membutuhkan transaksi di sana, ya transaksi saja tanpa kemudian mengambil keuntungan itu. Iya. Kalau bonus itu harus saya terima, ya terima saja. Tapi gunakan nanti untuk sesuatu yang boleh jadi tidak menunjukkan kepemilikan saya, pemanfaatan saya. Misalnya, karena saya mengendapkan sekian dapat bonus tuh. Tahu-tahu dikirim kopi susu ke rumah saya 10. Saya tahu, oh ini kan kayaknya riba. Iya. Kalau saya meyakini itu riba, ya jangan saya makan. Iya. Tapi kan tidak kemudian menutup kemungkinan boleh saya sedekahkan kepada orang. Karena ini kan Hmm. tidak haram buat orang, Iya. tapi haram buat saya Buat karena saya, iya. cara perolehannya. Iya. Nah, itu kalau Anda mau hati-hati. Anda merasa ini teori ekonomi modern kayaknya ndak ada lah ribanya. Ya terserah. Itu semua kembali kepada
perasaan dan nurani masing-masing. Tugasnya ulama adalah menjelaskan sudut pandang. Nah, kenapa saya tidak menjawab satu warna? Karena saya dibiasakan oleh guru-guru saya itu menyampaikan semua pendapat yang memang pendapat itu dikeluarkan oleh orang-orang yang ahli. Nah, kebetulan saya membaca dari semua yang saya baca, tiga-tiganya ini memiliki landasan fikih. Soal nanti Anda merasa yang ini lebih benar, yang ini lebih hati-hati, itu adalah pilihan Anda. Oke, baiklah. Jadi silahkan pilih mana yang paling Yang paling menenangkan hati begitu ya, Kiai. menenangkan hati kita. Baik, baik, baik. Kita akan lanjutkan Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Kita akan kembali saat lagi dengan pertanyaan ini soal koperasi ini ya. Karena koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Nah, apakah kemudian pinjam uang di koperasi itu riba? Ini masih bahas soal riba. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan.